Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahmalia dari SA. Di sini saya akan membahas mengenai koruptologi dalam etika bisnis. Pengertian koruptologi. Kata koruptologi itu terdiri dari kata korupsi, koruptus, berarti korupsi. Sedangkan pengertian koruptologi sendiri itu merupakan ilmu pengetahuan sistematik yang menelaah korupsi dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengenai korupsi. Lanjut, kita membahas mengenai faktor terjadinya korupsi. Di sini ada faktor langsung dan tidak langsung. Faktor penyebab langsung dari korupsi itu ada 6. Yang pertama ada pengaturan dan otoritas, kedua perpajakan, ketiga kebijakan, pengeluaran atau anggaran, keempat penyediaan barang dan jasa di bawah harga pasar, kelima kebijakan diskresi, yang keenam pembiayaan partai politik. Sedangkan penyebab tidak langsung dari korupsi terdiri dari 6 faktor juga. Yang pertama kualitas birokrasi, kedua besaran gaji di sektor publik, ketiga sistem hukuman, keempat pengawasan institusi, kelima transparansi aturan hukum dan proses, dan keenam itu teladan dari pimpinan. Lanjut, kita membahas mengenai lembaga yang berhak dalam mengatur tindak pidana korupsi. Yang pertama ada kepolisian. Kepolisian di sini tuh tugasnya dalam mengatur tindak pidana korupsi adalah sebagai penyidik. Untuk menangani tindak pidana korupsi, kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang kedua ada lembaga kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan di sini itu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Maka kejaksaan bisa menangani tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi itu merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 91 Ayat 1 KUHP. Yang ketiga ada lembaga KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK di sini merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaah dalam instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Lanjut, kita akan membahas mengenai peran akuntan dalam pencegahan korupsi. Peran akuntansi dalam upaya preventif terhadap korupsi adalah melalui kredibilitas pengungkapan informasi akuntansi. Untuk mengimbangi luasnya lingkup aktivitas profesi akuntan, maka keahlian-keahlian atau pengetahuan itu perlu dimiliki oleh para akuntan. Yang pertama tentang pengetahuan tentang hukum bisnis, yang tujuannya itu agar para akuntan mampu mengidentifikasi perilaku-perilaku bisnis seperti monopoli, kartel, oligopoli, dan lain-lainnya. Yang kedua ada pemahaman tentang ekonomi industri. Pemahaman ini itu diperlukan agar para akuntan mampu mengidentifikasi struktur industri serta posisi perusahaan dalam industri. Yang ketiga, keahlian sebagai analisis. Lanjut, pengertian etika profesi di sini yaitu merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Soalnya tanpa kode etik seseorang akuntan dapat saja langsung diberhentikan dalam profesi akuntansi. Skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar. Itulah sebabnya
Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh akuntan. Lanjut, di sini korupsi menurut pandangan Islam, sebagaimana kita tuh udah tahu kan, korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga itu ada undang-undang khusus bagi pelaku korupsi, yaitu Undang-Undang Anti Tipikor, Undang-Undang Anti Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan menurut pandangan Islam, hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-syariah dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama itu perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi sangat merugikan keuangan negara yang notabene itu uang publik. Yang kedua itu praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Yang ketiga itu perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok, dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat, termasuk kaum miskin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.